concern terhadap satwa liar dari kecil, terlibat waktu masih di Prancis dulu di kebun binatang, tapi cepat ada rasa bosan dengan kandang-kandangnya, pengen melindungi mereka di alam. Dan waktu itu 97-98 saya melihat di Indonesia ada kebakaran hutan yang besar-besaran, dan saya berpikir pada saat itu kalau saya membangun program untuk menyelamatkan satwa liar, sepertinya Indonesia tempat yang tepat karena banyak masalah lingkungan dan yang berhubungan dengan satwa liar. Nah sekarang Chani udah mendirikan yayasan, sebuah yayasan. Ceritakan sedikit mengenai yayasan yang didirikan. Yayasan didirikan dari sejak 97 sekarang, dan usahanya adalah memberi kesempatan kedua kepada semua satwa liar yang ditangkap oleh masyarakat untuk dipelihara sebagai satwa peliharaan, padahal mereka satwa liar, untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke alam bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Yayasan Kalawet juga berusaha melindungi habitat mereka. Kalau habitat aman, otomatis satwa di dalamnya juga aman, dan juga mengajak masyarakat untuk bergabung dalam perjuangan saya itu. Satwa liar ini berada di wilayah mana, Chan? Di mana? Yang di seluruh Indonesia yang pasti, tapi mereka kan berdomisili di hutan. Jadi kalau kita potong hutan untuk buat kebun misalnya, atau untuk ambil kayu, otomatis mereka sudah kehilangan rumah, dan mereka berhubungan dengan manusia, lahirlah sebuah konflik. Di mana saya hadir untuk coba mencari jalan keluarnya agar masyarakat juga tidak punya masalah dengan satwa tersebut, tapi satwa tersebut juga selamat. Kita ke direkturnya, ada Justice Arimba, yang Justice ini alumni Eagle Award 2007 ya? Iya, betul. Gimana cerita awalnya sampai tertarik untuk mengangkat kisahnya Chani? Ya jadi kan sebenarnya program Kalawet Wildlife Rescue ini desain produksinya sudah sejak tahun 2012 ya. Sudah 2 tahun, bahkan dummy-nya sendiri proyek itu kita lakukan di akhir 2012, dan alhamdulillah akhirnya selesai, dan akan sebentar lagi akan tayang. Pertemuan dengan Chani sendiri sebenarnya pernah menjadi salah satu Kick Andy Heroes ya di Metro TV. Saya dikenalkan sama Bang Andi F. Noya, kita ngobrol, cerita, dan ketika itu akhirnya timbullah ide, seru juga nih kalau diangkat menjadi sebuah serial dokumenter, karena melihat ketika saya coba analisa, riset, mengetahui tentang sejauh mana sih perjuangan Chani, dedikasinya dalam melakukan dalam upaya penyelamatan satwa, dalam melakukan konservasi di Indonesia, ternyata memang menarik gitu. Mungkin saya melihat banyak ya NGO yang juga mungkin concern ya, tapi lebih ke sifatnya yang teoritis ya, sedikit sekali aksi. Tapi kalau Chani benar-benar real gitu, melakukan aksi yang nyata, menyelamatkan satwa setiap harinya, walaupun satu, dan bahkan tidak hanya kadang berhasil, kadang gagal. Dan yang menarik dari Yayasan Kalawet sendiri bahwa ya Chani tidak menjalankan usaha, memberi kepercayaan kepada masyarakat Indonesia untuk menjalankan upaya konservasi ini. Jadi memang Chani tidak menonjolkan diri, ini saya loh yang ngurusin nyelamatin satwa ya, tapi tidak, dia hanya sebagai motor penggerak bagi untuk orang-orang yang akhirnya bergabung bersama Yayasan Kalawet dan benar-benar melakukan upaya konservasi secara real. Itu yang menarik, jika misalnya asik juga nih kalau kita potret secara jujur. Karena di Indonesia sendiri kan belum, ya saya sebut sih belum ada sebuah program bertemakan isu konservasi yang memang dipotret secara real, secara jujur, di luar tanpa settingan. Jadi benar itu yang akhirnya kita lakukan dan kita buat di program serial dokumenter. Chani sendiri sudah 16 tahun di Indonesia, sudah bergulat di bidang wildlife rescue ini selama 16 tahun di Indonesia. Kira-kira ada nggak sih rintangan, hambatan dan lain-lain? Sangat banyak. Apa aja bercerita? Ya, istilahnya kita dalam konteks di mana hutan dan habitat satwa itu dibabat untuk membuat perkebunan atau untuk kepentingan manusia lah. Otomatis semua satwa itu kehilangan rumahnya. Kita mencoba menyelamatkan satwa tersebut, tetapi kita kesusahan untuk kembalikan mereka ke habitat mereka, karena habitat mereka telah hilang. Dan otomatis banyak orang yang juga punya interest, yang punya kepentingan dalam usaha atau industri yang merusak habitat satwa liar tadi, yang otomatis tidak akan senang dengan usaha penyelamatan alam yang saya jalankan. Nah, itu yang melahirkan banyak persoalan, dan seperti yang disampaikan Justice tadi, saya sangat senang dengan program ini karena memberikan potret yang jujur tentang usaha saya dan tim saya di lapangan. Artinya tidak semua sukses, tidak sekedar satu kandang yang kita buka dan satwa kembali di alam dan semuanya jadi bahagia. Itu tidak seperti itu. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang satwanya selamat, kadang satwanya mati. Itu yang kita memperlihatkan di dalam serial itu, dan buat saya itu penting agar masyarakat paham yang berhubungan dengan satwa liar tidak hanya sebuah berita di mana
yaitu satwa dilepas atau satwa mati, tetapi lihatlah usaha di belakangnya itu sedemikian susah. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Justice, katanya rumahnya Shani itu sempat ditenggelamkan. Itu kira-kira siapa yang iseng Sempat diintimidasi. Tempat gitu. intimidasi katanya. Intimidasi pasti banyak. Banyak. Dalam berbagai bentuk. Saya juga sebagai, walaupun sudah menjadi warga negara Indonesia, saya tetap wajah Prancis dan itu sampai kapanpun akan seperti itu. Otomatis di Kalimantan saya menonjol sekali dan apalagi saya percaya bahwa kalau kita berjuang sendiri, kita tidak akan menghasilkan banyak. Harus mengajak masyarakat. Saya membangun radio 10 tahun yang lalu, Radio Kalawet di Palangkaraya. Jadi ada ribuan pendengar yang telepon sekarang untuk kasih tahu di sana ada satwa yang perlu pertolongan. Banyak. Jadi saya percaya bahwa sekali lagi kekuatannya bukan di satu orang yang nama Shani dan timnya, tetapi kalau masyarakat diajak kerjasama. Disitulah idenya acara ini di televisi juga. Justice, ini acara ini atau program ini berapa episode dan durasinya berapa kira-kira? Dari kalau dari Justice sendiri, pesan yang ingin disampaikan apa sebenarnya dari program ini? Program serial dokumenter Kalawet Wildlife Rescue ini kurang lebih durasinya 22 sampai 24 menit. Artinya program 30 menit ya, program short documentary series, dan sebenarnya sederhana sih. Program dokumenter series ini hanya ingin mengajak para penonton untuk sadar betapa problematika persoalan alam di negara ini sudah semakin parah, dan Cane ini hanya potret satu orang, dan saya juga percaya bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan satwa dan alam tidak mungkin berhasil dengan Cane. Lewat Cane sebenarnya kita ingin mengajak, menginspiring orang banyak untuk lebih punya rasa yang peduli yang sangat kuat ya, bahwa ini Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia ini, terutama di Kalimantan dengan deforestasi yang sudah luar biasa, bagaimana 5 atau 10 tahun ke depan. Saya berharap dengan hadirnya program ini mungkin sedikit dapat menginspiring lah, dapat memberi contoh sedikit bagaimana sih seharusnya kita sama-sama bergerak bersama-sama secara masif dalam rangka melakukan upaya. Ini salah satu cuplikan dari itu tadi cuplikan tayangan dari beberapa program ini ya. Ini di sungai mana nih? Di Sungai Barito. Ini Sungai Barito nih. Itu anjing ada di Cane juga. Dan bayangkan di sana ini ada berkubik-kubik setiap harinya, setiap kubik pohon kayu ya, pohon yang ditebang yang setiap harinya. Illegal ya, illegal logging ya. Kalau ini legal. Ini legal. Oh, ini legal, oke. Artinya baik bicara soal ini, saya tidak bicara soal legal dan ilegal. Artinya setiap harinya hutan dihancurkan. Ya, ini penting juga untuk masyarakat. Kita tidak bahas legal. Saya membantu satwa liar yang dilindungi atau tidak. Tempat satwa liar adalah alam, bukan di depan rumah diikat pakai rantai karena itu lucu, itu karena seekor monyet. Hal-hal seperti itu ada ditayangkan. Ditayangkan semua. Kita bisa lihat dalam serial ini masyarakat yang membantu sekali. Ada beberapa satwa yang selamat karena dukungan masyarakat. Tetapi ada yang lain masyarakat yang sama sekali tidak mau, dan yang menarik, dan itu juga saya suka dalam acara yang dibuat Justice ini karena tidak ada basa-basi. Profil dari orang yang biasanya memelihara satwa-satwa itu biasanya penjabat dan aparat, polisi-polisi, tentara-tentara. Itu kenyataan. Setiap hari di hadapan orang-orang yang seperti itu. Dan kalau ini tidak berubah, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Yang mesti menjadi contoh malah mereka yang pelihara dan senang pelihara. Tadi saya sempat baca-baca profil dari Shani itu berusaha menyelamatkan spesies owa atau gibbons dan orang utan. Nanti kita akan tanya setelah jeda komersial